duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Firman Tuhan pada hari ini, temanya adalah keluarga yang melibatkan Tuhan dalam segala aspek. Saya berikan subtema belajar dari Abraham dan Lot. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Amsal 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Ini adalah terjemahan baru, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, "Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita melibatkan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Entah itu berkaitan dengan pekerjaan, entah itu berkaitan dengan pasangan hidup, entah itu berkaitan dengan relasi sosial kita, baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan tempat tinggal kita. Tuhan ingin kita melibatkan Dia. Tuhan ingin kita ingat pada Dia untuk turut beserta di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan di situ dikatakan akibatnya maka ia akan meluruskan jalan kita. Atau dengan lain kata, ia akan menyatakan kepada kita cara hidup yang baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara telah melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu? Mungkin di antara kita ada yang berkata, "Oh, Tuhan itu terlambat, Tuhan ini dan itu. Jadi saya bertindak sendiri." Nah, saudara, sekali lagi, akibatnya Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak melibatkan Tuhan, tidak heran jalan kita itu tidak lurus. Jalan kita itu hidupnya tidak baik. Karena memang kita tidak melibatkan Dia. Kita tidak ingat kepada Tuhan. Sebaliknya kita mengambil keputusan kita sendiri, sikap kita sendiri, pertimbangan kita sendiri. Ya, akhirnya nggak heran hidup Bapak Ibu Saudara tidak lurus begitu. Cara hidupnya tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada pagi hari ini kita akan belajar dari Abraham. Kita belajar dari Abraham dan Lot, bagaimana mereka menyikapi problem yang sedang terjadi dan bagaimana mereka melibatkan Tuhan, tetapi juga ada yang tidak melibatkan Tuhan. Nah, ceritanya ada di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan menyimak bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia." Jadi Lotnya itu ngikut dengan pamannya Abraham ini. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai.
Kemudian ayat yang keempat. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu, di sana disitulah Abraham memanggil nama Yahweh, nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta mereka sangat banyak, amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini Abraham dan Lot masih ada hubungan saudara, dan mereka ini sama-sama punya banyak ternak, banyak harta, namun lahannya terbatas. Ini ada problem. Ya. Kemudian pada ayat 7 dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan, orang Feris diam di negeri itu. Nah, saudara, para gembala Abraham dan Lot saling berkelahi karena apa? Lahannya terbatas. Kemudian Bapak Ibu Saudara pada ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, kita melihat akhirnya mereka, Abraham dan Lot, berusaha untuk mencari solusi dengan cara bagaimana memperluas lahan. Ternaknya tidak cukup, caranya memperluas lahan. Kalau lahannya diperluas, saudara, solusinya adalah berpisah. Nah, sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana Lot menjalani solusi berpisah. Jadi solusinya itu berpisah. Sekarang kita lihat bagaimana Lot menjalani solusi tersebut. Ayat 10, saudara. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, perhatikan apa yang dilakukan Lot pada waktu itu. Ia melayangkan pandangannya dan dilihatnya seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Jadi Lot ini dikasih pilihan. Yang pertama oleh Abraham. Padahal seharusnya Abraham yang memilih hak untuk menentukan pilihan. Tetapi menariknya adalah Abraham memberikannya itu, hak istimewa itu kepada Lot, Bapak Ibu Saudara. Dan Lot melihat bahwa lembah Yordan ini nampak lebih subur, banyak air, dan segala hal yang menarik, menjanjikan itu ada di lembah Yordan. Akhirnya Lot mengambil keputusan, aku di lembah Yordan saja. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, solusi Lot
itu didasarkan pada kekuatannya sendiri, pertimbangannya sendiri, pandangannya sendiri. Semuanya didasarkan kepada kekuatannya sendiri. Ini adalah lumrah, saudara. Namun Tuhan berkata, yang lumrah seperti ini, ya, itu justru seringkali, saudara, mendatangkan jebakan bagi diri kita, sehingga saudara kita meninggalkan Tuhan dan kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita. Dan akhirnya apa? Kata Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan pertimbangannya berdasarkan hal-hal lahiriah. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak suka orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan tidak suka orang mengandalkan pertimbangan lahiriahnya sendiri. Dan kita melihat pada akhirnya apa yang terjadi dengan Lot. Bukannya berkat yang pada akhirnya dia alami. Sebaliknya dia mengalami masa yang berat, hidup bersama dengan orang di Sodom dan Gomora, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang jahat, dan pada akhirnya Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, dan akhirnya Lot harus meninggalkan tanah yang dinilainya itu menjanjikan secara lahiriah. Suatu keadaan yang dinilainya itu menguntungkan. Justru pada akhirnya Lot mengalami kesusahan yang besar. Karena didasarkan kepada apa? Kekuatan sendiri, pertimbangannya sendiri, hal-hal lahiriah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Lot ini kita bisa belajar. Memang saudara, nampaknya pertimbangan lahiriah itu menguntungkan awalnya. Nampaknya pertimbangan lahiriah kekuatan kita sendiri itu menyenangkan awalnya. Tetapi saudara nggak lihat hasil akhirnya bagaimana. Tapi mungkin aja di antara kita ada yang berkata, Pak Robi, saya sih tidak penting hasil akhir. Yang penting itu seneng sekarang. Nah, kalau saudara sudah ambil keputusan seperti itu hak saudara. Kemudian saudara berkata hasil akhir itu urusan nanti. Yang penting itu happy sekarang. Nah, saudara kalau ambil keputusan itu, nah, saudara itu saya katakan, saudara memiliki karakteristik Lot. Yang penting seneng sekarang, yang penting enak sekarang, hasil akhir nggak mau tahu. Saudara, hati-hati. Penyesalan itu selalu terakhir, saudara. Dan saya kira itulah yang terjadi dengan Lot ketika dia berusaha untuk menggunakan kekuatannya sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan lahiriahnya, saudara. Nah, yang kedua, kita akan lihat bagaimana Abraham menjalani solusinya ketika harus berpisah. Menarik sekali saudara, kita kembali lagi ke ayat 9 ya. Dia justru kalau kita lihat memberikan hak istimewanya itu kepada Lot yang lebih muda ini. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Ini solusi. Berpisah itu adalah solusi. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara,
Dari sikap Abraham ini saja kita bisa melihat bahwa Abraham itu sama sekali tidak mendasarkan kepada dirinya sendiri. Kalau Abraham melihat dengan pertimbangan kekuatannya sendiri, pasti saya jamin Abraham akan berusaha memanipulasi Lot sehingga Lot memilih Kanaan dan Abraham mendapatkan lembah Yordan. Tapi kita lihat bersama-sama, tidak ada kisah usaha Abraham untuk memanipulasi si Lot ini. Tidak ada. Abraham justru dia membiarkan dirinya mendapatkan bagian yang paling tidak enak. Paling bontot istilahnya. Saudara, ini bukan saya yang membuatnya, tapi kita bisa lihat sendiri dari kisah ini. Abraham sama sekali tidak didasarkan kepada keuntungan-keuntungan secara lahiriah. Tidak ada, saudara. Ini menarik sekali ya, saudara ya. Sebetulnya apa yang dialami oleh Abraham ini tentunya itu bukanlah solusi yang menarik untuk kita semua, saya kira. Ya. Karena tidak ada keuntungannya sama sekali, saudara. Mendapatkan yang paling bontot, yang paling tidak enak, yang paling tidak dimau orang. Karena tentunya semua orang kalau suruh pilihnya mana? Yordan, itu pasti. Tetapi kita lihat Abraham itu tidak mendasarkan kepada kekuatan dirinya sendiri. Sebaliknya kita melihat pada akhirnya dia sedang meletakkan solusi permasalahannya itu pada Tuhan. Pada Tuhan, saudara. Dia meletakkannya pada Tuhan. Coba kita lihat pada ayat 12 ya saudara. Dan ayat 14. Di situ dikatakan Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, kita lihat di sini Tuhan tidak komplain kepada Abraham. Saya katakan ini mengindikasikan sejak semula Abraham itu melibatkan Tuhan di dalam keputusannya. Bahkan ketika Tuhan berkata, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat di mana engkau berdiri. Tidak ada kata-kata Abraham, Tuhan, tanah ini lebih gersang loh daripada tanahnya Lot. Tanahnya Lot itu banyak airnya, subur seperti tanah di Mesir. Tidak ada, saudara. Saya kira Abraham ini yakin dengan apa yang Tuhan nyatakan. Saudara, ini yang harus juga menjadi pelajaran kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau hari ini merasa, Pak Robi, hidupku ini seperti tidak beruntung. Dapat tanah yang gersang. Dapat tanah yang tidak berair. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau memang melibatkan Tuhan di dalam setiap keadaanmu,
Justru di situ, tanah yang dinilai Lot yang gersang, yang tidak ada airnya itu, justru yang diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau mungkin merasa hidupmu itu kering. Tapi jika Tuhan itu ada bersama dengan engkau, jika Tuhan itu ada bersama dengan engkau melibatkan Tuhan. Sekarang engkau memang buntung, sekarang engkau memang rugi, sekarang engkau memang tidak untung, saudara. Tapi hasil akhirnya engkau akan melihat bahwa Tuhan itu berpihak kepadamu. Bahwa Tuhan itu membela kamu. Kapan itu? Hasil akhirnya, saudara. Dan kita bisa lihat itu dari Lot. Kita bisa lihat itu juga dari Abraham. Lot hasil akhirnya menyedihkan, awalnya untung. Abraham awalnya tidak untung, tapi hasilnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari kisah Abraham ini, apa sih sebetulnya karakteristik orang yang mengandalkan Tuhan itu? Karakteristiknya itu, saudara, orang yang mampu mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mampu untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Orang yang mampu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kalau Bapak Ibu Saudara mampu menempatkan kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadimu, jangan dibalik, saudara. Lot itu menempatkan kepentingan pribadinya, kepentingan bersamanya itu ada di bawah. Sementara Abraham itu menempatkan kepentingan bersamanya itu di atas, sementara kepentingan pribadinya itu ada pada urutan berikutnya. Kalau kita mampu, saudara, melakukan hal itu, saya kira engkau masuk kategori orang yang memiliki karakteristik mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Kalau engkau mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, mungkin kita berkata, waduh Pak Robi, jika aku mendahulukan kepentingan bersama, siapa yang akan peduli dengan kepentingan pribadi? Ya kan? Kita juga punya kepentingan ini. Saudara, Tuhan berkata ketika kita mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita, Tuhan itu nanti yang akan peduli dengan kepentingan kita. Ini janji Tuhan, saudara. Perhatikan di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Perhatikan ayat ini, saudara. Saudara mungkin beberapa kali mendengar ayat ini, membaca ayat ini, tapi coba perhatikan lagi ayat ini, saudara. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, saya mau bertanya. Di depan saudara ada orang lapar nih. Saudara, di meja makan saudara ada dua macam roti. Satu roti keju, satu roti coklat. Perhatikan. Saudara kalau suka roti apa? Keju atau coklat? Seandainya kita semua menjawab, saya maunya roti keju. Itu yang saya ingin. Biasanya saudara kasih kepada orang lapar di depan saudara roti yang mana?
Pasti roti yang coklat, betul? Aku enggak suka roti coklat, aku enggak butuh roti coklat, nih roti coklat. Kasih. Saudara, ini Alkitab itu memang tingkat tinggi. Saudara perhatikan, nats ini. Yang kamu harus kasih yang keju atau yang coklat, saudara? Yang kamu inginkan itu loh. Itu yang kamu kasih. Saudara, ini memang tingkat tinggi ya. Saya kira ini kerohanian tingkat tinggi. Saudara, tapi itu Alkitab loh. Saudara, ketika engkau mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, saya jamin kamu adalah tipe orang yang mengandalkan Tuhan. Kamu adalah tipe orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudara, Tuhan itu berjanji apa? Terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara, Tuhan itu berjanji, aku itu peduli kepada kepentingan pribadi. Keju, istilahnya bahasa saya sendiri ya. Kan kamu kasih, kamu kan punya keju, roti keju 1, betul enggak? Kamu kasih kan buat orang lapar. Istilahnya Tuhan bilang apa? Aku kasih kamu setelah itu pada hasil akhirnya 1 juta keju. Bahasanya seperti itu, saudara. Jadi pada awalnya yang kamu bilang tadi rugi, terus diganti 1 juta keju. Bukan gantinya seketika itu, enggak. Bisa aja setahun depan, bisa aja 5 tahun ke depan, bisa aja 10 tahun ke depan. Itu ada 1 juta, ada bermiliar-miliar roti keju yang kamu mau. Yang awalnya kamu rugi tadi itu. Tuhan, aku nggak mau yang coklat. Ini kan yang coklat, ini yang aku nggak suka. Tapi Tuhan, yang keju yang kamu kasih. Saudara, ini memang tingkat tinggi ya. Saya katakan ini nggak gampang. Tapi Tuhan sendiri yang ngomong, bukan saya. Terangmu itu akan terbit dalam kegelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Wow, saudara. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ketika engkau belajar mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, maka Tuhan sendirilah yang akan menanggung hidupmu. Tuhan sendirilah yang akan menjamin hidupmu, saudara. Saudara, tadi pagi saya punya kisah yang menarik. Di depan rumah saya itu ada pohon pepaya, saudara. Saudara yang punya pohon pepaya kan pasti tahu, ya kan? Nunggu buahnya itu berbulan-bulan, betul enggak? Sudah hijau itu berbulan-bulan untuk jadi kuning, saudara. Ya, untuk jadi kuning itu berbulan. Kita tuh ini kan buah sendiri, begitu loh. Kita nanam sendiri, gitu ya. Kan bangga, betul enggak, saudara? Senang, gitu loh. Kita itu bisa petik buah kita sendiri daripada kita sebetulnya kan bisa beli di pasar, murah.
Ini kita tunggu berbulan-bulan, mungkin 6 bulan ya. Atau mungkin setahun kali kita udah nunggu, itu saya udah tidak ingat lagi. Saudara. Nah, pepaya itu sudah kuning. Sudah mulai matang. Kemarin saya bilang sama istri saya, itu sudah matang. Udah ambil aja. Cuma istri saya itu berkata, "Ndaklah, sebentar nunggu lebih matang lagi." Karena memang agak keras tapi sudah kuning. Tapi saya dalam hati saya itu udah tahu. Kan itu di depan rumah, saudara. Betul enggak? Di depan rumah. Saya udah tahu. Biasa itu di mana-mana kalau pepaya ditanam di depan rumah, itu memberikan energi negatif. Tahu maksud saya, saudara? Pepaya itu kalau ditanam di depan rumah memberi energi negatif. Maksud saya itu bukan saya percaya Hong Shui. Ya, bukan ya, saudara ya. Tapi itu kan memang menarik orang, saudara. Betul nggak? Itu kan memang menarik orang, saudara. Jadi, saudara tahu, pagi-pagi tadi, istri saya, begitu dia di depan, saya di dalam, langsung istri saya masuk berkata, "Duh, pepayanya kemana kok?" Gitu. Udah, saya langsung tahu. Ya. Itu langsung, saya udah, itu diambil orang gitu. Jadi saudara itu pepaya yang kita sudah tunggu-tunggu berbulan-bulan, saudara. Ya. Aduh, saudara, habis. Tadi pagi hilang. Itu yang kita inginkan. Sebetulnya kita beli juga kan bisa. 15.000, 20.000. Cuma karena itu hasil tanah kita sendiri kan ada kepuasannya sendiri gitu loh, saudara. Kecewa enggak saya ini? Kecewa. Kecewa enggak istri? Kecewa, saudara. Tapi kita butuh ngerti gitu, ya kan? Ya mungkin orang yang ngambil itu juga enggak dapat kerja mungkin. Jadi dia dengan terpaksa ambil untuk makannya dia. Saudara, pengen. Enggak, saudara. Betul enggak? Kalau kamu pengen keju, balik ke keju tadi. Yang kamu pengenkan itu loh, justru yang kamu kasih. Itu tuh enggak enak, saudara. Betul-betul mengecewakan. Tapi sekali lagi, saudara, ketika engkau belajar mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, maka Tuhan sendiri yang hasil akhirnya itu, kamu akan melihat Dia yang menjamin hidup. Ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ia yang menjamin engkau, Ia yang memenuhi semua kebutuhanmu, Ia menunjukkan bagaimana kepadamu cara hidup yang baik itu. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada tahun kering, tapi tidak khawatir. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun di dalam tahun kering, tetap menghasilkan buah. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa belajar seperti Abraham. Mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.